belajar, tempatku cari ilmu untuk diamalkan. Ku harumkan namamu dengan giat belajar, berprestasi berkarakter seperti Tuhan. Pendidikan Advent Semarang, jayalah selalu, jalankan terus misimu untuk masa depanku. Ku harumkan namamu dengan giat belajar, berprestasi berkarakter seperti Tuhan. Majulah selalu pas untuk selamanya. Good afternoon to all of us. We thank God for His blessings and His guidance so that we can join our character building program from our home. How you all are doing? I hope you all are doing great and stay healthy. Before we start our character building program, let's pray in our heart. Amen. Our character building program schedule for today is opening songs, He's Able, Vision, Mission, and Opening Prayer by Stefan from grade 7, and special songs by grade 10th, and our speaker for today is Pastor Yusak. Vision: having the character of Christ Jesus, being successful in science and technology, and able to stand alone. Berkarakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mandiri. Mission: to manifest the belief of Adventist education and to like to serve, mewujudkan pendidikan Advent yang beriman dan suka melayani. To develop the ability of students in order to be skillful in science and technology,
mengembangkan kemampuan peserta didik agar terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. To motivate the student to be creative, successful, and being independent. Memotivasi siswa agar kreatif, berprestasi, dan mandiri. Let's pray. Our Father in heaven, thank you Lord. Now I want to start our character building program. Thank you Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Siapa yang sangka jadi begini, hidup dalam pandemi. Masuk SMA, tak berinteraksi, isolasi mandiri. Berkenalan hanya seadanya, karena tak tatap muka. Namun tak apa, masih ada cara chatting video di WA. Semangatlah, semangatlah, baru pagi mandi, ikut belajar online. Pastikan ada waktunya, masuk sekolah kita di kelas 10. Siapa yang sangka jadi begini, hidup dalam pandemi. Masuk SMA, tak berinteraksi, isolasi mandiri. Berkenalan hanya seadanya, karena tak tatap muka. Namun tak apa, masih ada cara chatting video di WA. Semangatlah, semangatlah, bangun pagi mandi, ikut belajar online. Pastikan ada waktunya, masuk sekolah kita di kelas 10. Semangatlah, semangatlah, bangun pagi mandi, ikut belajar online. Pastikan ada waktunya, masuk sekolah kita di kelas 10. Masuk sekolah kita di kelas 10. Salam, selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan staf serta Kepala Sekolah Pendidikan Advent Semarang, secara khusus kepada seluruh peserta didik anak-anakku yang saat ini sedang berada di rumah. Bahkan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu yang siang hari ini mengikuti chapel program Karakter Building Pendidikan Advent Semarang. Salam sehat, tetap stay at home. Kita percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Itu adalah doa dan harapan kita semua. Hari ini, melalui chapel program Karakter Building Pendidikan Advent Semarang, saya diberikan kesempatan untuk memberikan renungan
Dan pada siang hari ini, renungan yang saya sampaikan adalah anak-anak Allah. Kita tahu bahwa pada hari ini, tanggal 20 November, dunia sedang merayakan satu hari khusus untuk anak-anak yang disebut sebagai Hari Anak Sedunia. Atau dalam bahasa Inggrisnya, World Children Day, yang diperingati setiap tanggal 20 November. Perayaan ataupun memperingati Hari Anak Sedunia bukan sekedar untuk menyenangkan anak-anak, tetapi yang terpenting adalah menyadarkan, memotivasi seluruh masyarakat dunia, saya dan saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, untuk memperhatikan anak-anak yang ada di sekitar kita, untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang ada di sekitar kita. Kita ketahui masih banyak anak-anak yang mengalami dieksploitasi ataupun mengalami penganiayaan, atau istilah sekarang anak-anak sekarang ini dibully. Kita harus peka, kita harus perhatikan. Bila mana ada anak-anak yang sedang dibully, diperlakukan dengan tidak baik, saya dan saudara harus memberikan perhatian kepada mereka. Tahun ini, tahun 2020, tema Hari Anak Sedunia adalah satu hari untuk menata dunia yang lebih baik untuk setiap anak. Dalam bahasa Inggrisnya, a day to reimagine a better future for every child. Bagaimana caranya untuk mewujudkan agar anak-anak yang ada di sekitar kita menjadi lebih baik? Ini membutuhkan peran dari saya dan saudara sebagai anak-anak Allah. Jadi, bila mana kita menyadari dan kita sudah hidup sebagai anak-anak Allah, sesuai dengan tema renungan yang saya bawakan pada siang hari ini, maka kita dapat mewujudkan anak-anak yang ada di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia, menjadi anak-anak yang lebih baik untuk masa depan mereka. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dalam ayat tersebut, Yohanes kekasih menyatakan bahwa hanya oleh kasih karunia Allah saja, saudara dan saya, kita semua diakui sebagai anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Kita bangga. Ini sesuatu pernyataan yang luar biasa jika saya dan saudara, orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, diakui sebagai anak-anak Allah. Jangankan diakui sebagai anak-anak Allah, jika sekiranya saya diakui sebagai saudaranya atau sebagai anak angkatnya Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, wah, saya akan merasa sangat terhormat dan saya sangat senang bila mana dianggap sebagai keluarga Bapak Gubernur Jawa Tengah. Apalagi siang hari ini, saudara dan saya diakui sebagai anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Kita harus sukacita oleh karena siang hari ini kita disebut sebagai anak-anak Allah. Namun, pertanyaan untuk saya dan saudara saat ini, apakah kehidupan kita sudah layak disebut sebagai anak-anak Allah? Tentu kita merasa tidak layak karena hidup kita, perbuatan kita masih sering melukai
orang lain, kita belum layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Lebih lanjut, Yohanes Kekasih menuliskan pernyataannya dalam ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Yohanes Kekasih menyatakan bahwa keadaan kita sebagai anak-anak Allah itu belum jelas sebelum kedatangan Yesus untuk menyatakan dirinya dan untuk mengakui kita sebagai anak-anak Allah. Namun ada jaminan yang pasti melalui Kristus Yesus bahwa apabila Kristus datang dan menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus dalam tabiat, dalam perbuatan, dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya Yohanes Kekasih mengingatkan kepada kita agar di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menunjukkan penurutan kita terhadap perintah-perintah Allah. Sebagaimana Yesus tunduk kepada perintah Allah, kita harus meneladani kehidupan Yesus dengan satu semboyan selama hayat masih dikandung. Kita harus percaya dan menuruti setiap kehendak Allah. Artinya seumur hidup kita, kita harus menuruti setiap kehendak Allah sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya Yohanes Kekasih meneruskan dalam ayat yang ketiga yang berbunyi, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Yesus yang adalah suci. Atau dengan kata lain, semua orang, saya dan saudara yang memiliki harapan sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus, kita harus hidup sungguh-sungguh, kita harus hidup suci dan bersih dari dosa, karena Yesus pun demikian. Saudaraku, kalau hal ini ditanyakan kepada saya dan saudara, apakah kita sudah hidup suci dan bersih dari dosa? Oh, tentunya jauh, saudaraku. Saya pribadi masih menyadari masih jauh dari sempurna, jauh bila mana dibandingkan oleh Yesus, kehidupan Yesus. Tapi kita perlu ingat, Yesus adalah sama seperti kita. Rasul Paulus menuliskan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Yesus itu sama seperti saya dan saudara. Dia pernah menghadapi pencobaan. Dia pernah merasakan haus dan lapar. Tetapi dalam kemanusiaannya, Yesus tidak jatuh di dalam dosa. Artinya, bila mana kita mau belajar dari Yesus, kita dapat bersih dari dosa dan kehidupan kita disucikan oleh kasih Kristus. Itulah sebabnya Yohanes Kekasih menguatkan saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-9 dia menuliskan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apa artinya, saudaraku? Artinya ialah, jika kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terus-menerus hidup di dalam dosa atau berdosa. Mengapa demikian? Karena kita sudah memiliki tabiat Allah. Jadi sesuatu yang luar biasa bila mana kita mau menuruti setiap perintah Tuhan. Lalu apa yang menjadi tanda sebagai anak-anak Allah? Yohanes Kekasih menuliskan di dalam ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis.
Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi dari ayat ini ada dua ciri anak-anak Allah yang disebutkan oleh Yohanes Kekasih. Yang pertama, berbuat baik dan kebenaran dan mengasihi saudaranya atau sesama. Lebih lanjut, Yohanes Kekasih menegaskan bagaimana caranya mengasihi. Dalam ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Yohanes Kekasih mengajak saya dan saudara mengasihi sesama manusia, bukan dengan perkataan, bukan hanya dengan lidah, dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Itulah yang menjadi ciri bahwa saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kita dapat pelajaran melalui 1 Yohanes pasal yang ketiga. Jika saudara mau disebut, mau diakui sebagai anak-anak Allah, marilah kita berbuat kebaikan dan kebenaran melalui mengasihi sesama, bukan hanya dengan perkataan atau kata-kata, tetapi dengan perbuatan menolong orang lain dalam kesusahan mereka. Ada 3 pelajaran yang saya dapatkan melalui 1 Yohanes pasal 3. Anak-anak Allah dapat kita terima itu oleh karena kasih karunia Allah Bapa. Jadi kita disebut sebagai anak-anak Allah bukan karena kita orang baik, bukan karena kita suka menolong orang lain, tetapi kita disebut sebagai anak-anak Allah karena kasih karunia Allah Bapa. Kemudian yang kedua, jika kita menjadi anak-anak Allah, jika kita mau menjadi anak-anak Allah, kita harus melakukan perintah-perintah Allah. Setiap kehendak Allah harus kita lakukan. Dan yang ketiga, jika kita mau menjadi anak-anak Allah, kita harus mengasihi sesama manusia, bukan dengan perkataan atau dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Sehingga ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan kita sebagai Bapak, Ibu guru, sebagai staf di perguruan Advent Semarang, dan juga semua peserta didik, murid-murid, kita semua menjadi anak-anak Allah. Maka kita dapat mewujudkan tema Hari Anak Sedunia tahun 2020, yaitu menata dunia yang lebih baik melalui anak-anak. Kita bukan hanya menata dunia ini, tetapi kita boleh membawa kabar keselamatan kepada seluruh dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus yang telah mati di salib Golgota. Biarlah Tuhan akan menolong kita, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah mengakui kami sebagai anak-anak-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, agar di dalam kehidupan kami sehari-hari boleh mencerminkan sebagai anak-anak Allah yang senantiasa berbuat kebaikan dan kebenaran, mengasihi sesama kami, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Sehingga nama-Mu akan ditinggikan dan dimasyhurkan di atas dunia ini. Memberkati seluruh staf, guru, dan kepala sekolah pendidikan Advent Semarang. Bahkan semua peserta didik, murid-murid kami
beserta orang tua mereka. Perlindungan-Mu menjadi bahagian kami, sehingga kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami ya Bapa. Mengampuni segala dosa dan permohonan kami, karena semuanya ini hanya kami minta di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Thank you for joining our program. We will see you all in the next program. God bless you.